Oke guys, gue mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah gue lupain 10 tahun yang lalu. Sewaktu gue nginep di rumah temen dan sampai sekarang tiap gue inget kejadian itu rasanya itu baru terjadi kemarin guys. Semua yang gue tulis benar berdasarkan kisah pengalaman gue sendiri. Jadi bisa dipertanggungjawabkan daripada kelamaan, langsung saja guys. 10 tahun yang lalu, tempatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian. Seingat gue waktu itu sore, enak-enak lagi bengong, tiba-tiba gue disapa sama tetangga sekaligus sepupu gue. Liburan kemana? Tanya dia. Nama sepupu gue namanya Udin. Gak kemana-mana, jawab gue, dan terjadilah obrolan basa-basi. Intinya Udin nawarin gue buat ikut sama dia nginep di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat gue tinggal, namanya Yuda. Gue pikir dan dia bersikeras ngeyakinin. Gue dapat info ada 3 anak lagi yang gabung, jadi totalnya ada 6 orang. Gue pikir seru kan karena rame dan lumayan juga buat liburan di desa. Gue gak mikir macam-macam, jadi akhirnya gue ikut aja. Berangkatlah kita keesokan paginya. Sebelumnya gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa dan kayaknya cuma gue yang belum pernah ke sana. Lama perjalanan sekitar 2 jam guys, karena desanya sendiri masih satu kota sama gue. Kota M, sebut saja begitu. Sampailah gue di sana dan waktu pertama kali lihat rumahnya, normal. Normal adalah hal yang pertama gue rasain, karena jujur walaupun gue nggak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif guys. Gue perhatiin rumahnya Yuda, nggak jauh beda dari rumah biasa. Samping kiri kanan tetangga dan rame. Tapi ternyata gue salah besar guys. Karena kita nyampe agak siang, jadi kita berberes perbekalan buat nginep 2 hari rencananya. Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma mie instan, kami sepakat main game sebelum azan zuhur berkumandang. Yuda, si pemilik rumah, cuma berpesan, 1, jangan buka pintu dapur. Ya, jangan buka pintu dapur. Waktu itu gue masih belum berpikir macam-macam. Oke, kita akhirnya main game Guitar Hero. Kami bergantian main dan tanpa sadar waktu berlalu cepat. Dan gue bilang, gue sadar udah mau zuhur nih. Tapi dasarnya bocah-bocah semprul. Mereka makin asik main tuh sampai akhirnya ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini. TV yang kita pakai buat ngegame tiba mati guys. Padahal kondisi lampu di kamar nyala. Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain. Kemudian hitungan ketiga kompak lari keluar rumah. Walaupun sepele tapi jantung gue deg-degan kayak maling ayam hampir ketangkap digebukin warga. Gue lihat mata teman-teman gue masih panik dan mereka saling bergumam satu sama lain. Tapi cuma gue yang kayaknya nggak ngerti apa yang mereka coba omongin. Sialnya, gue belum curiga guys. Kita balik ke rumah setelah tenang dan saling yakinin kalau itu cuma kebetulan belaka. Termasuk yang punya rumah si Yuda yang larinya paling kenceng tadi. Kita berhenti main game dan memutuskan untuk tidur siang sampai menjelang sore. Nggak ada yang terjadi selama waktu tersebut. Sampai akhirnya setelah malam tiba, hal yang seharusnya gue tahu kalau ternyata ada yang disembunyikan di rumah itu. Semua anak sudah pada mandi dan gue kebagian mandi paling akhir, tepatnya sebelum azan maghrib. Sebelum gue lanjut ceritanya, gue mau kasih tahu nih siapa saja nama teman-teman gue. Udin, Yuda, Jali, Andri, Dayat, dan gue. Sebelum azan maghrib, langit udah mulai gelap dan gue pergi kamar mandi. Sedikit yang mesti lu pada tahu ya, rumah ini terlihat seperti rumah biasa dari depan. Tapi dari keseluruhan rumah, cuma dapur dan kamar mandi yang dibiarkan tetap kuno. Jadi temboknya dari bambu. Selain itu dapurnya masih beralaskan tanah dan kamar mandinya masih menggunakan sumur. Mantap bener kan guys? Setelah gue pikir-pikir setari gue tiba di rumah ini, gue baru nyadar guys, gue belum lihat sama sekali dapur dan kamar mandinya. Setelah dikasih tahu di mana lokasinya yang ternyata dapur dan kamar mandi ada di area yang sama, gue pun pergi. Setelah gue buka pintu yang menuju dapur lalu kamar mandi, gue kaget guys. Karena di dapurnya yang super gede lengkap dengan tungku kayu bakar, ada sebuah ranjang kosong. Ya, ada sebuah ranjang kosong.
Gue coba mikir positif karena emang gak aneh ada ranjang di dapur. Karena rumah nenek gue sendiri juga begitu. Di sini gue cuma baru sadar guys, ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan. Dan gue sadar itu pintu yang diomongin Yuda. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama lemari. Dan kalau dilihat, pintunya mengarah ke halaman belakang. Yang nggak gue tahu entah ada apa di sana guys. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu benar-benar bikin perasaan gue anyep guys. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang hangat tiba-tiba berasa lemes. Tapi gue coba berpikir positif karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahu kan maksud gue apa? Dan gue nggak mau mengusik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Nanti gue lanjutin ya. Gue mau istirahat bentar. Oke lanjut guys. Gue mandi di sumur walaupun perasaan was-was nggak enak. Kayak semacam ada yang ngeliatin tapi gue nggak tahu dari mana. Setelah selesai mandi gue keluar dari kamar mandi. Dan betapa kagetnya gue melihat ranjang kosong. Kali ini ada yang tidur di atasnya guys. Ya ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya dan dia ngelihat ke arah gue guys. Tepat ke arah gue. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana gue jalan. Yang paling serem dia cuma senyum. Jantung gue udah gak karuan. Gue yakin dia bukan manusia. Tapi gue coba mastiin dan langsung tanya ke yang punya rumah, si Yuda tadi. Ketemulah gue sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu. Lagi baca-baca komik. Gue tanya, kok lo gak bilang ada nenek lo di sini? Katanya rumah kosong. Dia ngeliat gue kayak ada keheranan terus bilang, kosong kok, kan bokap kesini baru besok. Oke, kata gue dalam hati. Ternyata fix teman-teman. Itu bukan manusia. Yuda tanya lagi. Apa maksudnya gue bilang ada neneknya? Dan dia ceritain kalau nenek kakeknya itu sudah lama meninggal. Gue cuman istighfar dan coba ngelupain senyum manis nenek-nenek itu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Karena setelah kejadian itu, kesensitifan gue kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat guys. Yuda pergi ninggalin gue di ruang tamu. Sementara gue sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar. Tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya gue nggak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu. Tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Nggak ada apa-apa, cuma halaman kosong, tapi sialnya. Suara itu masih kedengaran. Suara seperti cewek yang sedang ketawa. Tipis, nyaris pelan sekali suaranya dan apesnya. Apesnya mata gue bergerak ngelihat ke atas pohon jambu. Gue cuma diam sepersekian detik sebelum sadar. Ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu. Matanya fokus ke mata gue. Dia kayak tahu kalau gue kelihatan. Liatin dia dari balik jendela ruang tamu. Gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lain. Di ruang tengah mereka masih main game. Waktu itu masih PS2 guys. Jadi masih barang mewah dan Yuda kebetulan punya. Jadi mereka gak ada henti-hentinya main itu. Gue gabung tapi gue gak cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun. Selain gue gak mau bikin panik yang lain, gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya tamu. Tamu yang sedang disambut para penghuninya. Gue duduk giliran, tapi emang dasar gak ada yang mau gantian. Akhirnya gue melipir ke kamar tidur. Kamarnya bisa dijangkau ke ruang tengah dan sengaja pintunya nggak gue tutup. Tapi sebelumnya gue udah pinjam HP sama Yuda. HP adalah barang yang sangat-sangat mewah saat itu guys. Gue utak-atik isi HP-nya. Ada beberapa lagu tapi gue malah fokus ke beberapa video 3GP. Gue yakin buat kalian masa SMP adalah masa paling indah. Karena kita pengen serba tahu termasuk video-video 3GP yang lagi booming dulu. Gue putar video dan menikmati adegan per adegan sampai gue sadar hal yang seharusnya gak gue lakuin adalah sendirian. Gue merasa seseorang seperti bernapas di tengkuk gue.
Gue merasa seseorang seperti bernapas di tenggok gue. Waktu itu gue di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main PS. Jadi seharusnya mereka juga bisa lihat gue kan. Video masih diputar dan gue berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gue. Dan gue bisa lihat nenek yang gue lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang gue guys. Ya, di belakang gue masih tersenyum dan memperhatikan gue. Ini adalah momen menakutkan sekaligus. Gimana nggak? Lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton 3GP guys. Senyumnya nggak cuma mengerikan tapi berasa ngeledek. Tetap aja, kalau kalian bisa bayangin di posisi gue, ketakutan nggak bisa disembunyiin. Akhirnya gue cuma diem sambil ngeliatin dia. Sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Gak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika Yuda masuk ke dalam negor gue. Sumpah, untuk pertama kalinya gue bersyukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat yang dibutuhkan. Gue ngelirik apa yang ada di sebelah gue dan makhluk itu udah gak ada. Gue lega dong, tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Gue lanjutin nanti malam aja deh ceritanya. Gue juga udah banyak kerjaan karena ceritanya juga sedikit panjang lagi. Gue bakal ungkapin rahasia di rumah itu, tapi nanti ya. Oke, gue lanjut ya. Sorry sebelumnya kalau seharusnya update malam, tapi karena kemarin gue lembur sampai jam 2 jadi nggak bisa lanjut. Setelah kejadian dimana gue didatangin sama nenek-nenek di kamar itu dan Yuda negur gue biar gabung sama yang lain, tiba-tiba gue kebelat kencing. Ini bikin gue dilema guys. Gimana kalau gue didatangin nenek itu lagi? Mana kamar mandinya dekat dapur lagi? Untungnya gue punya ide. Gue bilang, apa ada yang mau ke kamar mandi? Dijawab serempak. Kalau nggak ada yang mau. Tapi teman gue si Jali nyeletuk, bukannya si Andri lagi di kamar mandi ya? Dengar itu gue langsung nyusul ke kamar mandi, mumpung ada temennya. Begitu ngelewatin pintu menuju dapur, gue kaget waktu Andri keluar dari sana, lengkap dengan mimik wajah yang pucat pasi. Udah balik lu Andri? Gue tanya. Tapi dia cuma diam, kemudian langsung ninggalin gue begitu aja. Karena kepalang tanggung, Andri juga pergi, gue lanjut. Sekali lagi, tiap masuk area dapur dan kamar mandi, badan gue rasanya anyep lagi. Gue perhatiin di atas ranjang, gak ada siapa-siapa. Begitupun nenek-nenek itu. Gue langsung buru-buru ke kamar mandi biar cepat, terus langsung balik. Rencananya gitu, tapi baru gue lepas celana pendek, bulu kuduk gue berdiri guys. Rasanya benar-benar campur aduk. Gue tahu perasaan ini adalah perasaan kalau di sini pasti ada. Gue berusaha nggak mikirin itu sampai gue dengar suara orang berdem. Suaranya berat, sontak gue yang coba nggak mikirin akhirnya nyari. Gue spontan nyari sumber suara itu guys. Dan setelah lihat kiri kanan gue nggak ngedapetin apa-apa. Lalu gue baru sadar kalau sisi kamar mandi yang dari bambu itu tinggi. Pas gue nengok ke atas, astagfirullahaladzim, gue lihat bayangan hitam gede banget dan seolah-olah lagi ngawasin gue. Sontak gue langsung ngibrit. Gue udah gak peduli mau nyiram bekas kencing atau kagak, yang penting jantung gue normal lagi. Waktu kabur gue lewat dapur dan sempat lirik ke atas ranjang, masih kosong. Alhamdulillah gak ada nenek-nenek itu. Gue gak bisa bayangin kalau setelah lihat yang begitu harus lihat yang lain. Jantung gue bener-bener gak sehat sementara ini. Gue gabung sama yang lain, kayaknya lagi santai ngobrol. Gue perhatiin Andri cuma diem. Gue juga gak mau bahas ini, karena apapun yang bikin Andri pucat, kayaknya gue udah tahu jawabannya. Kami ngobrol sampai jam 11:30. Berhubung udah larut, kita sepakat tidur guys. Tidurnya sendiri gak di kamar, tapi di ruang tengah. Jadi kita pakai alas yang besar biar kita berenam cukup buat tidur. Sialnya gue dapat di ujung guys, tempat yang paling dekat dengan jalur menuju dapur. Tik tok, tik tok, tik tok. Gue cuma lihat ke langit, sementara satu persatu teman gue udah pada tumbang. Gue nggak lihat Andri karena dia di tengah. Sekitaran jam 1 gue masih terjaga. Gue berusaha merem, tapi squad gue berusaha buat tidur, gue malah terjaga guys. Suasana sepi dan kondisi lampu mati bikin gue gak tenang. Gue deg-degan karena kayaknya tinggal gue yang masih melek ini. Gue cuma berharap satu hal, gue gak lihat apapun.
Tapi kayaknya gue salah lagi guys, salah lagi. Walaupun belum lihat apapun, gue malah merasa ada yang nyambut gue. Gue dengar langkah kaki, suaranya kayak kecepak. Kalau kalian tahu suara kaki basah menginjak lantai keramik, ya kayak gitulah suaranya. Semakin lama semakin sering gue dengar, beberapa kali diikuti suara ketawa anak-anak. Gue berusaha nggak peduli dan akhirnya suara itu hilang dengan sendirinya. Gue pikir udah aman, tapi kayaknya gue salah lagi. Oke guys, jadi sampai di sini dulu dan akan bersambung ceritanya ini ya, masih panjang, dan jangan lupa subscribe ya guys supaya kalian dapat notifikasi video yang baru nantinya.